Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk pertemuan membahas soal kasus Indo yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan membahas dokumen 22, yaitu tentang bukti memorial. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan pada minggu yang lalu, bukti memorial itu berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Jadi kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk memasukkan data-data pada bukti memorial. Nah, seperti biasa, bukti memorial jurnal penyesuaian itu formatnya sama dengan jurnal umum. Jadi kita mengcopy saja dari jurnal umum seperti ini. Kita simpan di sini. Oke, nanti akan muncul zoom 2 di sini. Nah, yang pertama untuk jurnal penyesuaian, kita koreksi dulu ininya, penyesuaian. Oke. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu selalu pada tanggal 31 Desember. Nah, ini jurnal penyesuaian. Kita copy saja seperti ini. Oke. Anda lakukan sampai akhir bulan, semuanya tanggalnya tanggal 31. Ya, setelah itu kan nomor rekening ini akan diganti, kita hapus saja. Oke, ini dihapus. Nah, yang keterangan sampai kredit ini juga kita hapus. Jadi pada jurnal penyesuaian itu kita hanya memakai rumus yang ada pada nama rekening saja. Jadi kalau kita lihat nama rekening di sini sudah ada rumusnya. Tinggal nanti kita masukkan nomor rekeningnya dan nilai debit dan kreditnya. Langsung bisa kita kerjakan. Nah, kebetulan saya sudah membuat ini untuk AJE-nya supaya gampang nanti dikerjakannya. Ini kan saya hapus saja. Oke. Nah, Anda lihat di sini yang pertama adalah adanya pembayaran listrik, air, dan telepon atau utility expense. Utility expense yang akan dibayar pada bulan Januari 2135650. Jadi ada utility expense yang akan di jurnal seperti ini. Utility pada expense payable sebesar 2.135.650.000. Nah, soal yang kedua, kita lihat ada prepaid insurance yang telah jatuh tempo. Nah, dikatakan telah jatuh tempo artinya ada asuransi yang sudah menjadi biaya pada bulan Desember. Jadi di sini ada pengurangan prepaid insurance sebanyak 2 juta. Tentu saja karena prepaid insurance ini di debit, untuk pengurangannya harus dicatat di kredit. Sedangkan di debitnya sudah jadi biaya, yaitu insurance expense. Kita lihat jurnalnya, insurance expense di debit, lalu ada prepaid insurance di kredit sebesar 2 juta. Yang ketiga adalah laporan fisik office supplies yang tersisa sebesar 9.845.000. Ini adalah saldo akhir dari office supplies pada bulan Desember. Oleh sebab itu kita harus melihat berapa saldo dari office supplies. Cara meriksanya ya gampang saja, kita lihat di buku besar. Kita masuk ke office supplies, nomornya kita lihat di sini.
Nomornya adalah 1060. Oke, di sini 1060. Nah, jangan lupa pakai data lalu reapply. Nah, dilihat di sini bahwa office supplies masih tercatat sebesar 18.300. Kalau kita hitung di sini ada 18.300 di buku besar, sedangkan di saldo akhir tercatat adalah 9.845. Artinya 18 juta dikurangi 9.845, maka muncul 8.455 yang sudah menjadi biaya. 8.445 untuk biaya office supplies atau office supplies expense. Nah, nanti di buku besar di jurnal penyesuaian kita catat office supplies expense sebesar 8.455, sedangkan office supplies di kredit 8.455. Di kasus nomor 4 di Mabok Memorial ada uang muka. Uang muka itu prepaid, PPh pasal 25 payable yang akan dibayar bulan Januari tahun 2016. Jumlahnya 2.100.000. Nah, dicatat nanti di ininya di prepaid income tax artikel 25 dengan income tax artikel 25 payable sebesar 2.100.000. Nomor 5, wages salaries expense yang akan dibayar 2 juta pada Januari 2 juta, bulan 2016 mungkin ya, ini salah ya soalnya. Nah, yang akan dibayar pada bulan Januari 2016 itu sebesar 10.335. Karena di sini masih akan, artinya masih utang. Oke, di sini kita catat sebagai wages and sales expense 10.335.000 dengan expense payable 10.335.000. Nah, selanjutnya untuk nomor 6 ada PPh yang dipotong atau income tax payable itu sebenarnya 1.525. Kita catat nanti di ininya sebagai income tax expense sebesar 1.525 dengan income tax artikel 21 payable. Jadi yang sudah jadi biaya ini 1.525, tapi masih harus dibayar. Oke, dan selanjutnya gaji yang masih harus dibayar expense payable itu 8.830 yang masih harus dibayar ya. Nah, di sini kita catat wages and salary expense dengan expense payable yang masih harus dibayar. Ada fade in dan fade out ditutup dan saldonya dipindahkan ke fade receivable atau ke fade payable. Kita lihat di sini fade in, Anda harus buka dulu fade in dulu. Fade in Anda bisa mencarinya di buku besar di sini. Ini fade in. Kita reapply. Nah, ini saldonya adalah 20.360.000. Dicatat di debit karena nomornya nomor 1. Kalau ingin menutup fade in harusnya ditutup di kredit sebesar 20.360. Kita lihat
di ininya di jurnal adjustmentnya. Oke, di sini Fed in sebesar 20.360, lawannya adalah Fed payable ya, sebesar 20.360. Nah, sekarang yang Fed out ini dilihat lagi. Fed out Anda lihatnya di buku besar di nomor 2. Nah, ini Fed out. Kita lihat saldonya. Ini saldonya 29.862.500 di kredit. Oleh sebab itu Fed out ditutupnya itu dengan Fed out di debit sebesar segini ya, sebesar 29.862.500. Ya, kita catat di sini Fed out 29. Kita lihat ada kesalahan. 29.862.500. 29 29.862.500. 29.862.500. Oke, kita lihat dulu betul nggak? 29.862.500 betul ya. Oke, maka di sini juga sama 29.862.500. Oke. Nah, ini adalah untuk menutupnya. Dia nanti otomatis akan ada perbedaan dari Fed payable-nya, dimana ada Fed payable saldonya itu adalah sekitar 9 jutaan. Kalau Anda ingin lihat Fed payable-nya berapa sih, bisa dilihat di buku besar saja. Nanti di neraca saldo setelah penyesuaian nanti muncul. Baik, setelah itu kita lihat sekarang untuk yang nomor 9. Penyusutan dihitung dari daftar aset tetap. Silakan Anda, katanya harus dihitung sendiri. Nah, kita lihat di soal. Di soal kalau Anda lihat di sini ada daftar ya. Nah, daftar aset. Ini daftar asetnya. Ada nomor, ada fixed asset atau aktif tetap, ada acquisition date atau tanggal akuisisi atau pembelian, acquisition cost, harga perolehan. Di sini ada depreciation rate-nya per year. Jadi ada tingkat bunga dari depresiasi. Untuk tanah 0%, tentu saja selalu tanah itu 0%. Lalu ada building sebesar 5% per tahun. Ada equipment itu 285 juta, dikali nanti di bunganya adalah 12,50%. Jadi ini yang jadi tingkat rate-nya. Nah, kita supaya gampang saya salin saja di sini nanti seperti ini kan ininya tadi. Nah, di sini Anda tulis saja depreciation rate. Oke, ini saya hapus dulu supaya tidak bingung. Oke, dihapus saja. Nah, nanti dikalikan ini dikali ini, misalnya 0%, 7 juta
780 juta dikali 5% adalah 39. Lalu 285 juta kali 12,5% itu adalah 35.625. Nah, kalau kita jumlahkan ini per tahunnya, total asetnya itu didepresiasi sebesar 74.625. Kalau kita lihat depreciation expense atau biaya depresiasi di COA, biaya depresiasi dikatakan bahwa depreciation expense itu sebesar 68.406.250. Nah, angka ini adalah per 30 November, artinya mulai dari Januari sampai 30 November biaya depresiasinya adalah 64.406.250. Kalau kita lihat tadi yang di penyusutan, nah ini yang tercatat. Nah, ininya nanti tinggal di 74 dikurangi 68, itu sebesar sisanya nanti yang sudah jadi biaya depresiasi itu adalah 6.218.750. Ini adalah untuk 1 bulan. Jadi ini total 1 tahun dikurangi total 11 bulan, ini jadi 1 bulan. Nah, kalau Anda ingin misalnya rinciannya berapa sih per bulan depresiasinya, tinggal seperti ini aja. Oke. Ini per month misalnya. Oke, kita month saja per bulan. Oke. Nanti per bulannya ini kan per tahun ya. Yang 39 itu per tahun. Jadi kalau per bulan sama dengan ini dibagi 12. Oke. Nanti ini dibagi 12. Nah, nanti kalau kita tambahkan itu sama dengan ini. Jadi angka 6.218.750 adalah hitung-hitungan untuk depresiasi per bulan atau jumlah depresiasi untuk bulan Desember saja. Nah, oleh sebab itu nanti kita catat di AJE itu adalah depreciation expense sebesar 2 juta yang tadi 218.750, di kreditnya accumulated depreciation building 3.225. Dari mana 3 jutanya? Dari sini ya, 3.250. Oke. Sekarang yang equipment 2.968.750. Ini adalah angka dari ini ya. Jadi totalnya nanti segini. Ya, itulah untuk sampai depresiasi. Sampai depresiasi. Oke, sampai depresiasi. Masih ada satu lagi yang belum kita bahas, yaitu kita lihat soalnya dulu. Tentang rekonsiliasi, yaitu nomor 10. Rekonsiliasi bank itu harus Anda juga hitung sendiri. Bagaimana cara menghitung rekonsiliasi? Kita sudah hitung nanti di ininya, Anda sudah catat di rumah. Soalnya rekonsiliasi itu bentuknya seperti ini. Ya. Rekonsiliasi bank ada catatan menurut perusahaan, catatan menurut bank. Kita lihat di sini catatan menurut bank itu 389.417.135. Kita lihat di soalnya itu adalah angka 389.417.135 itu dari soal. Kita
lihat ini rekonsiliasi. Nah, ini di saldo akhirnya adalah 389.417.135. Ini menurut rekening koran. Nah, rekening koran ini selalu berhubungan dengan cash in bank. Jadi rekening koran itu menunjukkan berapa jumlah simpanan perusahaan yang ada di bank. Menurut bank, catatan akhir dari saldo bank itu adalah 389.417.135. Sedangkan menurut perusahaan, kita lihat di sini di buku besar, kita ke saldo cash in bank. Oke. Nah, menurut saldo perusahaan itu adalah 271.680.625. Itu adalah saldo menurut perusahaan. Maka di sini dicatat 271.680.625. Nah, kita lihat sekarang, kita bandingkan dengan catatan yang ada di bank. Ini. Kita perhatikan di sini. Pada tanggal 3 itu ada Kasagakom membayar sebesar 26 juta sekian. Kita lihat di buku besar apakah sudah tercatat atau tidak. Oke. Ini sudah ada ya. 26.8.125. Artinya sudah tercatat. Jadi ini bisa kita tandai saja supaya gampang. Anda tandai. Oke. Nah, sekarang yang kedua 39.600. Apakah sudah ada di buku besar? Ini sudah ada ya, 39.600 sudah ada juga. Ini juga sudah dicatat. Oke. Yang 3 15.150. 15.150 juga sudah. Ini juga sudah, kita tandai saja lingkarannya. Oke. Lalu ada 33 juta. Ada nggak di sini? Ada juga sama. Ini tanda-tandai supaya memudahkan Anda buat nanti jurnal penyesuaiannya. Yang selanjutnya adalah 30.937. Ada nggak di sini? Ada ya, 30.937.500. Ini juga sudah ada. Yang lainnya. Oke. Lalu 31.690. 31.690 sudah ada juga sama. Oke, kita tandai. Oke. Lalu 39.875. 39.8 ada ya, 39.875. Oke. 39.875 juga sudah kita bahas. Sekarang yang ke 19.350. 19.350 ada ya. Oke. Sudah tercatat juga. Oke. 117.562. Ini yang terakhir ya. Artinya yang belum ditandai ini ke bawah, ini belum dicatat dalam pembukuan perusahaan, tapi sudah tercatat di catatan bank. Oke, kita masukkan. Nah, karena bank itu mencatat kalau kita ada simpanan dari nasabah itu dikredit. Kenapa dikredit?
buat bank, kalau ada simpanan nasabah, bank sendiri mencatat sebagai hutang atau saldonya saldo kredit untuk penambahan. Sedangkan kalau ada pengeluaran perusahaan akan dicatat di debit. Oke. Di sini ada Kasagakom pada tanggal 30 katanya membayar sebesar 117.850. Jadi ini nanti ini di copy saja supaya gampang kita catat di rekonsiliasi. Mana ya? Sini aja lah. Oke, pas. Jumlahnya adalah 117. Copy. Sini angkanya. Lalu kita lihat ada juga penambahan ini, ada bunga ya, ada bunga. Ada bunga yang dibayar, ditambahkan di sini. Sebesar 223.460. Oke, kita masukkan saja di sini. Nah, ini adalah penambahan-penambahan yang terjadi di perusahaan yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, sekarang pengurangannya itu yang pertama adalah biaya administrasi. Ada biaya administrasi. Ini masukkan sini saja. Jumlahnya adalah Rp20.000. Oke, masukkan saja di sini. Nah, lalu ada pajak dan materai. Saya sekaligus saja di sini. Oke. Ya. Nah, nanti setelah Anda tahu jumlah penambahannya, jadi ini ditambah ini adalah ini, lalu ini ditambahkan jumlahnya ini. Untuk melihat saldo yang benar adalah ini jumlah saldo sebelum penyesuaian ditambahkan dengan 117, yaitu jumlah penambahan, dikurangi dengan jumlah pengurangan. Akan muncul seperti ini, 389.417.135. Sekarang sudah seimbang dengan perbankan. Nah, ini kelima komponen ini yang harus kita masukkan nanti di jurnal penyesuaian. Oke, di sini nanti karena ke KJE ada pengurangan. Yang pertama dulu kalau ada penambahan itu langsung harus dimasukkan ke cash in bank kan, karena penambahannya di bank. Jumlahnya berapa? Jumlah penambahannya itu adalah 117.785. Ini
117,78 sakit rumus. Oke, nanti saya pakainya harusnya pas spesial ya, dari ini ya. 117,785,960. Nah, di sini yang di bawahnya terdiri dari pembayaran kasaga atau piutang dagang ya, dengan bunga. Kita lihat bunga, ada income, interest income ya, 8, 10, 10 ya. Oke, di sini Anda catat 8, 10, 10. Oke. Ya. Nanti kita masukkan di sini. Konsiliasi. Ini jumlahnya yang pertama. Kita pastikan untuk aja. Receivable. Satu lagi adalah untuk bunga. Copy. Pas. Ya, itu adalah penambahan pada kas in bank. Nah, sekarang pengurangannya. Jadi nanti ada pengurangan untuk kas in bank yang belum tercatat. Yaitu biaya administrasi, biaya materai, dan PPH dan materai. Kita copy sajalah cepat-cepat. Ini di copy saja. Masukkan di sini. Ups, enggak. Kan ada nomor A. Biaya administrasi, pajak PPH 42, biaya materai. Lihat di sini. Oke. Pertama dulu yang ini. Biaya administrasi bank atau bank charge. Oke, ini biaya administrasi. 9, 10, 20. 9, 10, 20. Lalu ada PPH 21. Ini income tax artikel 42, 940. Oke. Satu lagi adalah biaya materai. Biaya materai. Kita masukkan saja di utility saja ya. Utilities expense 6, 10, 10. Di sini tidak ada yang ini biaya materai. Oke, ke utility saja. Masukkan sebagai biaya utilities. Oke. Nanti angkanya ada di sini. Ya.
di terakhir ini tentu saja adanya pengurangan untuk kas in bank. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu adalah ini. Copy. Hati-hati untuk mengkopinya ya. Ini harus spesial. Nah, gitu aja. Oke. Kita perbaiki dulu garisnya biar tidak agak bagus. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang nanti harus kita catat di neraca saldo. Oke, selanjutnya kita akan menginjak ke perintah selanjutnya, yaitu membuat neraca saldo. Ini kasusnya sudah selesai ya. Nah, untuk membuat neraca saldo tentu saja dibutuhkan yang pertama adalah AJ. Untuk neraca saldo penyesuaian kan AJ. Neraca saldo, ingat, neraca saldo itu sama dengan buku besar. Hanya saja pada neraca saldo yang muncul itu adalah saldo dari buku besar. Isinya adalah penjumlahan antara COA dengan JUM. Oke, nanti kita ambil saja dari COA ininya, formatnya karena sama. Oke, copy ke sini setelah aja. Oke, sini. Nah, ini nanti neraca saldo kita pakai ini aja, NS. Saja bukan per 30, ini per 31 Desember. Oke. Ya. Neraca saldo, ingat yang sudah kita pelajari pada pertemuan di kelas, bahwa neraca saldo kita butuh 2 baris untuk perhitungan. Jadi Anda insert saja nanti ininya, kolomnya seperti ini ya. Nah, ini jangan takut, ini beda, kita perbaiki nanti. Ini sebenarnya nggak usah di ini, gini aja lah. Masuk ke home, nanti di sini ada format. Di sini ada kolom width. Oke, ini kolom width. Kita isi 15 saja lah. Oke, ini biar ininya dihapus karena tidak kita pakai, kecuali saldo ya. Saldonya masih kita pakai. Nah, rumusnya bisa kita pakai kalau mau. Nah, gitu. Ini sebelumnya kita bentuk dulu formatnya, pastikan bahwa formatnya format koma biar bagus ini. Oke, ini copy saja. Pas. Nah, yang pertama kita masukkan dulu saldo untuk ininya. Tadi kita sudah bahas bahwa untuk neraca saldo isinya adalah saldo COA ditambah dengan jurnal umum. Kita masukkan COA-nya dulu. Oh, sebelum kita perhitungan, di sini harus Anda hati-hati karena kita mengkopinya dari COA. Ini kalau kita copy dari COA itu akan muncul serangkaian define name yang sudah disimpan di sini di COA. Makanya nanti kalau kita lihat formula di name manager itu akan ada double seperti ini. Untuk norek ada 2, COA ada 2. Anda pilih yang workbook di sininya.
ya. Jadi ini yang ini nggak tidak dipakai, kita hapus saja. Yang ini juga kita hapus saja. Nah gitu. Oke. Nah kalau sudah di close aja dulu, kita masukkan nota saldonya. Untuk yang debit seperti biasa dengan VLOOKUP, sel kuncinya ini, lalu COA. Ingat untuk debit itu adalah 3 nomornya saldonya. Ini kan yang pertama. Nah yang kredit juga sama, VLOOKUP. Sel kuncinya ini, lalu COA ininya 4. Oke. Nah ini baru kita menilai ini baru kita memasukkan saldo dari COA, belum ke zoom. Nah tinggal ditambahkan pakai SUMIF. Oke. Buka zoomnya, Anda blok nomor rekening semua sampai bawah. Kalau mau VF4 boleh. Jadi ini sebenarnya tanpa ini juga nggak apa-apa, tapi nanti suka berubah-ubah sih ininya. Jadi kita harus hati-hati untuk ini. Pakai ini aja biar aman. Oke, kalau sudah, masukkan di neraca saldo, yaitu saldo ini, alamat NS dari nomor akunnya. Setelah itu masuk lagi ke zoom, baca yang debit. Oke, yang ini debit, masukkan ini semua. Ya. Ini adalah saldonya. Nah kalau ingin ngecek apakah saldo ini benar atau tidak, 410, 470, 625 itu di buku besar. Kita lihat ini sama ya. Oke. Sekarang satu lagi adalah untuk kredit. Untuk kreditnya ditambah SUMIF, buka zoomnya, di blok ininya nomor rekening semua. Oke. Jangan lupa bukan tanda string atau F4. Anda bisa tekan F4 untuk ini. Titik koma, masuk lagi ke NS, masukkan yang ini. Setelah itu masuk lagi ke zoom, Anda baca yang ini, masukkan untuk yang kreditnya sampai sini.
Nah, 138.790.000. Kita lihat di buku besar apakah betul. Sama ya. Oke, berarti sudah sama. Ya, sekarang yang debitnya kita pakai rumus if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Kalau tidak, nol. Tutup. Oke. Untuk yang kredit sama dengan if jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit. Kalau tidak, nol. Oke. Udah. Kita lihat ini ada 271, 680, 625. Ini lihat di buku besarnya apakah sudah benar. 271, 680, 625. Berarti sudah benar. Nah, tinggal Anda tarik saja ininya, rumusnya kalau sudah benar. Oke. Gitu. Ya. Nah. Akan muncul saldo itu seimbang antara debit dan kredit. Nah, ini bisa, kalau Anda mau, ini bisa kita sembunyikan dengan menggunakan masuk ke format. Di sini ada hide and hide. Kita pakai hide saja untuk kolom. Nah, jadi ini saldonya nanti untuk neraca saldo. Nah, itu adalah untuk neraca saldo. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Itu yang menjadi dasar dari pembuatan laporan keuangannya. Ini di copy aja dari NS. Kita copy, simpan di sebelah NS. Sini saja. Oke, klik copy, jangan lupa. Nah, kita namakan di sini neraca saldo setelah penyesuaian, SSP aja. Oke. Neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Ya. Dan neraca saldo setelah penyesuaian ini akan ini karena ngopi dari neraca saldo tadi, saya akan buka lagi, masuk ke home, format, lalu di sini ada unhide kolom, jadi gini kan. Oke. Nah, ininya kita hapus saja. Angka-angka ini adalah angka-angka dari neraca saldo, kita hapus karena kita ganti nantinya. Oke, delete saja. Jadi kalau untuk yang kedua ini nggak usah dihapus ya, karena rumusnya masih kita pakai. Nah, kalau neraca saldo setelah penyesuaian sebenarnya adalah neraca saldo ditambah dengan AJE. Jadi prosesnya sama dengan saldo tadi. Kita masukkan dulu jumlahnya di saldonya. Tinggal digini aja, enter. Nah, itu sama dengan buka neraca saldonya, masuk ke sini, enter. Nah, gitu. Nah, tinggal nanti kita tambahkan dengan AJE di sininya, ditambah sum if buka AJE nya, Anda baca nomor rekening seperti tadi sampai sini. Jangan lupa bubuhkan string atau absolute kan, tekan F4 kalau ingin cepat.
lalu masuk lagi ke sini ke NSP ya sini. Nah itu masuk lagi ke JE, yaitu bagian yang debit yang ini. Iya sampai sini. Oke, sudah. Jangan lupa pakai string. Alhamdulillah. Punten. Serada pilek. Nah ini sudah kita masukkan. Nah ini angkanya ya. Begitu juga yang ini. Yang untuk kredit. Supaya cepat, saya akan copy saja ininya. Copy. Prosesnya sama dengan tadi ya, tapi ininya saya ganti dengan H saja karena sebelahnya kan. Nah ini ingat ininya harus 5 udah. Oke. Kas imbang di debitnya ada penambahan 389466585. Coba kita lihat di sini. Ya aja. Kas imbang ada penambahan ini ditambah ini ditambah kas imbang mana lagi ya? Oh, ditambah dengan saldo awal dari NS ini 271, jadi 271 ditambah 117. Oke. Ada juga pengurangan yaitu Rp449.450. Jadi ini sebenarnya tadi ya, tinggal kita copy. Oke, ini copy saja ke bawah. Ininya yang paling penting Anda ini harus seimbang dan ini harus seimbang ya. Inilah kita sudah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau Anda mau misalnya ininya kembali disembunyikan saja. Oke, kita ke hide column. Nah ini adalah laporannya. Baik, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita minggu ini. Mudah-mudahan kita minggu depan setelah TS kita bisa menyelesaikan PT Asusindo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.